10.000 lebih warga menjadi korban erupsi Gunung Leotobi laki-laki dan malam tadi Gunung Leotobi laki-laki kembali erupsi. Untuk informasi terkini, rekan kami Ardan Anugrah akan melaporkan langsung dari lokasi. Ardan, selamat siang. Bagaimana kondisi para korban yang dirawat di rumah sakit saat ini, Ardan? Ya Anggi, saat ini memang kondisi para korban yang dirawat di RSUD ini memang masih dirawat secara intensif begitu. Meskipun memang para korban ini masih harus ada yang dirujuk ke Rumah Sakit Kupang. Ada 2 dari 5 orang korban harus dirujuk ke Rumah Sakit Kupang karena memang fasilitas kesehatan di RSUD Larantuka ini belum bisa memadai. Namun di 3 korban lainnya, yakni yang mengalami luka bakar, kemudian juga yang stroke karena memang lansia begitu, dan juga 1 patah tulang, ini masih bisa ditangani oleh tim dokter yang ada di RSUD Dr. Hendrikus Fernandes Larantuka. Dan kemudian tadi sempat dilakukan konferensi pers begitu oleh Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto bersama dengan Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Badan Geologi Kementerian SDM, dan disampaikan bahwa memang hingga pagi hari ini, bahkan hingga saat ini Gunung Leotobi laki-laki masih terus bererupsi, di mana erupsi ini terjadi berkali-kali. Pada malam tadi terjadi sekitar 4-5 kali, yang mana 2 kali erupsi ini terjadi dengan mengeluarkan lelehan lava pijar, yang mana lelehan lava pijarnya ini mengalir dari puncak Gunung Leotobi laki-laki hingga sepanjang sekitar 1.000 sampai 1.500 meter. Dan juga tadi disebutkan bahwa sejumlah penanganan ini masih terus dilakukan, menghimbau kepada para warga untuk bisa menjauhi dan tidak beraktivitas di radius sepanjang 7 km dari puncak gunung. Dan tadi juga sudah disampaikan oleh Letjen TNI Suharyanto begitu, Kepala BNPB, bahwa terkait dengan tempat tinggal warga ini akan direlokasi. Para masyarakat yang memiliki tempat tinggal di bawah dengan radius 7 km ini sudah dilarang. Kemudian mereka akan diberikan opsi begitu, apakah mereka akan bisa tinggal di tempat-tempat yang sudah disediakan oleh pemerintah setempat, atau mereka bisa memilih sendiri lokasi tempat tinggalnya, karena memang kalau melihat dari lokasi di sekitar Gunung Leotobi laki-laki ini sudah sangat berbahaya. Kemudian tadi Hadi Wijaya, Kepala PVMBG, juga mengatakan di radius sekitar 0 sampai 7 km ini masih ditemukan beberapa lubang-lubang atau kubangan besar begitu, bahkan diameternya ini hingga 13 meter dan juga kedalamannya hingga 4 sampai 5 meter. Dan ini tentu sangat berbahaya bagi masyarakat yang memang masih tinggal di wilayah tersebut. Seperti salah satu contohnya adalah korban suster yang meninggal saat sedang tidur di kamarnya begitu, tertimpa material vulkanik sebesar 4 sampai 5 meter hasil dari muntahan dari vulkanologi Gunung Leotobi laki-laki. Kemudian juga tadi dikatakan bahwa memang erupsi Gunung Leotobi ini terakhir yang paling besar terjadi pada tahun 2002. Sehingga selama 22 tahun hingga tahun 2024 ini belum terjadi lagi. Inilah yang akhirnya mengakibatkan banyak masyarakat masih tinggal di sekitar radius sekitar di bawah 7 km. Namun saat ini pihak pemerintah masih belum bisa menurunkan status dari Gunung Leotobi laki-laki, masih di status level 4 atau status awas hingga waktu yang masih belum dipastikan, karena eskalasi aktivitas vulkaniknya ini masih terus berlangsung hingga saat ini. Anggi. Baik, Ardan, dengan kondisi yang Anda sebutkan tadi bahwa masih terjadi ya aktivitas dari gunung ini sendiri, bagaimana dengan akses menuju ke lokasi, Ardan? Kita tahu kemarin sempat dari pemerintah juga agak sulit ya masuk ke lokasi sehingga harus melewati darat dan juga laut. Kalau untuk hari ini dengan berkembangnya aktivitas, bagaimana, Ardan? Ardan, Anda mendengar suara saya? Saya tidak bisa mendengar, Anggi. Baik, sambil kami memperbaiki komunikasi kami, pemirsa, bahwa warga ini cukup banyak, ada sekitar 10.000 lebih yang menjadi korban erupsi Gunung Leotobi laki-laki. Kemudian malam tadi Gunung Leotobi laki-laki kembali erupsi. Tadi diinformasikan juga bahwa masih banyak warga yang yang tinggal di bawah 7 km yang merupakan sudah ditetapkan sebagai daerah larangan untuk beraktivitas. Sejak adanya erupsi kembali, pemirsa, jadi pemerintah sudah menetapkan status bahwa dari 0 sampai 7 km ini harus di-clearkan
karena melihat situasi aktivitas dari gunung yang masih terjadi sampai saat ini. Kemudian juga ada beberapa hal kejadian, misalnya tadi ada muntahan dari gunung yang juga menyebabkan lubang-lubang di sekitar rumah warga. Ini juga sangat membahayakan. Oleh karena itu sudah ada rencana pemerintah untuk merelokasi warga yang berada di bawah 7 km untuk keluar dari wilayah ini. Kemudian juga untuk warga yang masih ada saat ini di bawah 7 km juga diperintahkan untuk menuju ke titik-titik pengungsian. Kami sapa kembali rekan Ardan Anugrah. Ardan, Anda sudah bisa mendengar suara saya? Baik, sudah. Anggi. Oke. Ardan, kemarin sempat ada kendala dari tim pusat ya untuk masuk ke lokasi, tidak bisa lewat bandara sehingga harus lewat darat dan juga laut. Bagaimana situasi akses saat ini, Ardan, ketika gunung ini juga masih beraktivitas sampai siang hari ini? Ya, Anggi, sebenarnya memang di hari pertama atau hari Senin kemarin sempat ada 4 bandara yang berada di sekitar Gunung Lewotobi laki-laki ini ditutup begitu aksesnya. Mulai dari bandara yang berada di Kabupaten Sika, yang ada di Bajawa, kemudian juga yang berada di Flores Timur, ataupun juga yang berada di Larantuka. Namun selang 1 hari saja melihat dari arah pergerakan awan panas ini mengarah ke arah barat daya, sehingga membuat bandara di Larantuka ini bisa diakses kembali, dioperasikan kembali, dan juga untuk para penumpang ataupun juga pemerintah yang ingin mengirim bantuan logistik dari pusat ataupun dari daerah lain menuju ke Larantuka begitu, untuk nanti diakses menuju ke posko-posko pengungsian yang berada di 3 desa yang saat ini difokuskan untuk posko pengungsian ini bisa langsung dikirim begitu. Dan kami juga mendapatkan informasinya bahwa dari pihak BNPB saat ini sedang mengirim bantuan yang cukup besar begitu, walaupun memang sebelumnya pihak kepala BNPB ataupun pemerintah lainnya begitu masih belum bisa mengakses jalur udara, hanya bisa diakses melalui jalur darat dan juga laut. Ini saat ini sudah bisa diakses kembali seperti itu. Namun ini juga masih harus melihat dari kondisi awan panas yang bergerak dari erupsi Gunung Lewotobi laki-laki, karena memang menuju ke arah barat daya ini masih dimungkinkan untuk bisa dibuka untuk Bandara Larantuka dan mengirim akses bantuan logistiknya. Anggi. Baik, berarti untuk saat ini memang opsinya hanya lewat darat dan juga laut begitu ya, Ardan, karena kondisi dari arah dari abu juga yang kita lihat ini tergantung situasi angin di situ ya. Iya, Anggi, sebenarnya karena mengarah ke arah barat daya, tidak mengarah ke Bandara Larantuka. Sebenarnya Bandara Larantuka ini masih bisa diakses begitu, masih dibuka, masih dioperasikan. Bahkan sejak hari Selasa kemarin juga sudah bisa dioperasikan begitu untuk masyarakat umum yang ingin ke Larantuka sudah bisa dibuka. Dan untuk pengiriman logistik ataupun orang-orang yang ingin menuju ke Gunung Lewotobi melalui Larantuka ini masih bisa dimungkinkan. Namun melihat lagi kembali kalau memang awan abu vulkanik ini akhirnya mengarah ke beberapa bandara lainnya termasuk ke Bandara Larantuka, tentunya bantuan juga tidak bisa dilewatkan jalur udara dan harus kembali melalui jalur darat ataupun jalur laut. Begitu, Anggi. Baik, Ardan, terima kasih atas laporan Anda. Dan jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.